dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom The Warriors, puji Tuhan kembali pada saat ini kita dapat bertemu, dan di kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam rangkaian acara kita, dalam rangkaian sharing firman Tuhan dan doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Nah, renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini, saya kasih judul Menjadi Saksi Kristus yang Efektif. Di mana ini yang menjadi nats yang saya ambil, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus akan menjadi saksinya yang efektif dalam segala hal. Dalam segala hal itu maksudnya adalah terutama dalam menghadapi masalah yang mungkin terkadang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa peran Roh Kudus bagi kita sehingga kita bisa menjadi saksinya yang efektif dalam kita atau ketika kita berada dalam masalah. Yuk, mari kita membaca nats kita pada saat hari ini yang terambil dari Kisah pasalnya yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi, yang dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke sorga, itu adalah merupakan suatu perikop yang berisi sebuah narasi, di mana mengisahkan tentang momen atau saat di mana Tuhan Yesus Kristus sedang bersama dengan murid-muridnya. Yang di mana jika kita bagi 2 dari perikop ini, menjadi 2 bagian, di mana kita bisa melihat di bagian pertama dari narasi ini, yaitu dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, itu mengisahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga.
Sedangkan bagian yang kedua dari perikop ini, yaitu dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, itu mengisahkan narasinya tentang Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, dari bagian pertama, saudara-saudariku yang terkasih, di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, kita dapatkan informasi bahwasanya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan informasi atau memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya, untuk menjadi saksi Kristus, di mana ketika mereka menjadi saksinya, mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus akan turun bagi mereka. Jadi pada saat mereka menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan turun bagi mereka, saudara-saudariku yang terkasih. Sedangkan di bagian kedua dari narasi ini, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11, memberikan informasi bagi kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, caranya akan sama sebagaimana dia terangkat ke sorga, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, jadi kita akan membahas, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, perihal bagian yang pertama dari perikop yang kita baca. Sebagai bagian awalnya, saya akan membahas secara singkat terlebih dahulu mengenai siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus, roh yang dikirim Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Siapakah Roh Kudus, saudara-saudariku yang terkasih? Roh Kudus adalah merupakan pribadi ilahi. Pribadi ilahi yang bagaimana? Pribadi ilahi yang memiliki perasaan, memiliki pikiran, dan juga memiliki keinginan. Sehingga kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Ini bisa kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30. Di mana di kitab ini, di ayat ini, Efesus 4 ayat yang ke-30 menyatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dari ayat ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa tahu bahwasanya Roh Kudus itu merupakan suatu pribadi. Merupakan suatu pribadi. Oleh karenanya lah dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai Roh Kudus adalah sejak kapan Roh Kudus itu ada? Sejak kapan Roh Kudus itu eksis atau ada, saudara-saudariku yang terkasih? Roh Kudus ada sejak sebelum dunia dijadikan, saudara-saudariku. Ini bisa kita dapatkan informasi keberadaan Roh Kudus ini di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ini secara nyata dibilang bahwasanya Roh Kudus itu ada sejak bumi atau dunia belum dijadikan. Namun katanya ini bukan Roh Kudus, dinyatakan adalah Roh Allah, saudara-saudariku yang terkasih. Roh Kudus atau pribadi Allah ini dalam perjanjian lama, saudara-saudara yang terkasih, penyebutannya bisa disebut juga dengan istilah atau dengan perkataan Roh Allah atau Roh Tuhan. Roh yang Maha Tinggi. Ini bisa tercatat juga di dalam, ada tercatat juga di dalam di Bilangan 11 ayatnya yang ke-25. Di sini dinyatakan di dalam Bilangan 11 ayatnya yang 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, maksudnya pada Musa, dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Nah, di sini dinyatakan roh juga, saudara-saudara yang terkasih, tapi tidak Roh Kudus, roh besar. Roh dalam huruf besar R-nya itu R besar. Jadi dinyatakan di sini adalah Roh Allah, Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Lalu di Perjanjian Baru, saudara-saudariku yang terkasih,
pribadi Roh Kudus ini, pribadi Roh Allah ini, keberadaannya pun sudah dinyatakan atau dimulai saat Maria mengandung dan juga ketika Tuhan Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes. Dengan demikian keberadaan Roh Kudus ini sudah tercatat dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dan mungkin dalam kitab Perjanjian Baru itu pribadi Roh Kudus tertulis atau penulis kitab di Perjanjian Baru menulisnya lebih dari 10 kali kalau kita meneliti lebih jauh lagi. Dengan demikian bahkan sampai pada saat hari ini keberadaan Roh Kudus, keeksistensian daripada Roh Kudus ada. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah, pribadi ilahi, atau Allah itu sendiri, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, dari perikop yang kita baca tadi, dari nats yang kita baca tadi, kita dapatkan peran terpenting daripada Roh Kudus dalam pribadi orang yang percaya, yaitu memperlengkapi kita menjadi saksinya. Memperlengkapi kita menjadi saksinya. Ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi peran Roh Kudus di sini adalah perannya penting sekali ketika dia ada dalam satu pribadi, dalam kita, maka kita itu menjadi saksinya, saudara-saudariku yang terkasih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, jika kita lihat bahasa aslinya, saksinya itu bisa juga didefinisikan juga sebagai martir atau diartikan sebagai martir, saudara-saudariku. Saksi itu bisa juga diartikan sebagai martir. Kalau kita selidiki arti martir itu apa? Pengertian martir itu bisa juga sebagai seseorang yang telah membuktikan kekuatan atau kesejatian imannya kepada Kristus, sehingga mati dengan cara yang mengerikan sekalipun mereka siap. Itu adalah garis besar arti martir, saudara-saudariku yang terkasih. Itulah arti martir. Namun yang menjadi hal terpenting dari kata saksi atau martir di sini adalah bukan cara matinya, tapi cara hidupnya, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita tahu, mungkin kita bisa dapat informasi bagaimana para murid yang terdahulu mati, caranya sangat menyedihkan, seperti Yohanes mati, bagaimana Petrus mati, bagaimana Thomas mati, bagaimana. Mereka itu martir-martir Tuhan. Namun di sini yang saya ingin sampaikan kepada kita, bagi kita sekalian, bahwasanya pengertian saksi itu bukanlah mengenai bagaimana cara matinya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pribadi kita yang adalah saksi Kristus itu hidup, ada eksistensi kita selama masih ada di dunia ini. Apa peran kita sebagai saksi itu selama kita hidup? Maksud saksi Kristus adalah orang yang tetap memegang kebenaran selama hidupnya, karena Roh Kudus ada dalam dirinya, sehingga dalam keadaan apapun, dimanapun lingkungannya, apapun pekerjaannya, bisa menghidupi apa yang menjadi kehendak Bapa. Termasuk ketika saksi itu, ketika kita menjadi saksi itu, berada dalam keadaan masalah, berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Kita bisa menjadi saksinya, karena Roh Kudus ada dalam kita. Sehingga pada saat menghadapi masalah pun orang bisa melihat bagaimana kita hidup. Kita tetap mempertahankan kebenaran itu. Kita tetap menjalani hari lepas hari kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan rencana rancangan Tuhan. Bukan hanya sekedar bagaimana kita memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tapi juga dalam keadaan kita hidup, dimanapun kita, apapun pekerjaan kita menjadi saksi Kristus, saudara-saudariku yang terkasih. Kita menjadi saksinya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Itulah maksud saksi.
Jadi menjadi saksi di sini tidak melulu mengenai bagaimana kita menjadi seorang pendeta, atau saksi di sini bukan cuma sekedar menjadi aktivis gereja, orang yang aktif dalam pelayanan. Tapi saksi di sini pun bisa kita nyatakan kita pribadi dalam segala aktivitas kita. Apakah itu kita sebagai seorang bisnismen, apakah kita itu sebagai seorang karyawan, ibu rumah tangga, suami, pelajar, mahasiswa, hal apapun kita bisa menjadi saksinya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, pertanyaannya, apa peran Roh Kudus bagi kita sehingga kita efektif menjadi saksinya? Terutama orang bisa lihat kita menjadi saksi Tuhan dalam kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Kita berada di dalam masalah, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Dan orang bisa melihat bagaimana kita menghadapi masalah sebagai seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, yang terima curahan Roh Kudus. Setidaknya saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 peran Roh Kudus yang membuat kita efektif menjadi saksinya. Dalam hal ini saya berbicara efektif menjadi saksinya dalam kita menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup. Jadi orang bisa melihat kita bagaimana seseorang yang memiliki Roh Kudus itu menghadapi masalah. Dan dengan demikian orang bisa lihat, orang bisa belajar, dan kita bisa memenangkan mereka untuk bisa datang kepada Tuhan. Peran yang pertama daripada Roh Kudus sehingga kita efektif menjadi saksinya dan orang melihat kita dan bisa membuat dia datang kepada Tuhan. Peran yang pertama dari Roh Kudus adalah memberikan sukacita kepada kita. Ini bisa kita lihat saudara-saudariku di dalam firman Tuhan di Roma 14 ayatnya yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kehidupan kita, siapapun kita, bagaimanapun tingkat kerohanian kita, apapun pekerjaan kita, pasti terkadang dalam kehidupan ini mengalami permasalahan. Hidup ini tidak hanya menyajikan hal-hal yang baik, saudara-saudariku yang terkasih. Hidup ini tidak hanya menyajikan situasi-situasi yang mengenakan. Dan dari ayat yang kita baca tadi, hal makanan dan minuman bersifat ringan, bersifat lebih ringan bila dibandingkan salah satunya dengan sukacita oleh Roh Kudus. Dari kata ini, frasa ini bisa kita lihat bahwasanya hanya Roh Kuduslah yang punya sukacita ini. Roh Kudus memiliki sukacita. Sukacita dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memiliki sukacita. Sukacita yang dimiliki Roh Kudus itu bagaimana? Sukacita yang dimiliki Roh Kudus itu adalah sukacita yang bersifat kekal. Tidak sementara. Dan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam keadaan suka, ada sukacita dalam Roh Kudus. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan dalam keadaan tidak mengenakan, dalam masalah-masalah hidup pun, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka sukacita itu tetap ada, saudara-saudariku yang terkasih. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, membimbing kita untuk melihat dan menghadapi segala masalah itu dengan caranya. Dengan adanya Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, maka respon kita terhadap masalah itu tidak akan sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Masalah bagi orang yang memiliki Roh Kudus tidak bisa merampas sukacita orang yang memiliki Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan hal tersebut, memampukan orang itu memiliki sukacita walaupun dia berada dalam masalah. Sukacita dalam kesakitankah? Sukacita dalam menanti jawaban kah?
sukacita dalam kerugian sekalipun. Apabila seseorang memiliki sukacita, memiliki Roh Kudus, maka dia memiliki sukacita dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki sepasang kenalan suami istri. Saya kenal pribadi ini, kenal pribadi mereka, suami istri ini, di mana dia di dalam kehidupan pernikahan mereka, suami istri ini, saudara-saudariku, Tuhan belum menganugerahkan anak di tengah-tengah mereka, anak bagi mereka. Namun dalam keseharian selama saya berinteraksi dengan pasangan ini, saya lihat mereka menjalani kehidupan mereka berdua ini dengan sukacita. Mereka tidak mengalami kesusahan, mereka tidak terbawa dalam masa gelisah atau duka cita karena hal ini, karena belum memiliki anak. Saya tidak melihat hal itu. Tapi saya lihat selama mereka berinteraksi, mereka selalu sukacita, pasangan suami istri selalu mendukung dalam segala hal, dalam setiap pekerjaan mereka. Saya tidak melihat adanya duka cita, ada suatu hal yang membuat mereka menangis atau sedih atau merasa kurang dalam menjalani kehidupan karena permasalahan ini ada. Tapi saya selalu melihat dari pasangan ini selalu ada sukacita. Dan saya percaya hal ini terjadi karena pasangan ini percaya dan telah menerima Roh Kudus. Sehingga dalam hal ini pun mereka tetap bersukacita. Karena mereka percaya Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, yang selalu merancangkan kebaikan bagi mereka. Sehingga dalam hal ini pun, sukacita mereka tidak bisa diambil oleh keadaan ini. Mereka selalu memiliki sukacita. Dari contoh yang saya berikan tadi untuk poin yang pertama pada saat hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, saya bisa lihat, ini bisa menjadi pasangan ini, bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif bagi pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan yang baru menikah, jikalau mereka belum memiliki anak. Bahkan pasangan-pasangan yang menikah sudah lama pun yang belum memiliki anak. Saya percaya pasangan suami istri ini bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif untuk masalah yang mereka hadapi. Itulah peran yang pertama yang ingin saya sampaikan dari Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi saksinya, yaitu Roh Kudus memberikan sukacita. Kemudian peran kedua yang ingin saya sampaikan pada saat hari ini, yaitu Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, peran yang kedua dari Roh Kudus adalah mencurahkan pengharapan. Ini bisa kita lihat dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-15 sampai dengan pasal ke-15 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan tertulis, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana saya telah paparkan di awal, Roh Kudus itu adalah merupakan Allah sendiri. Roh Kudus dengan Allah adalah merupakan satu kesatuan. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan kepada seseorang, maka orang tersebut memiliki pengharapan. Karena orang tersebut memiliki Allah. Pengharapan yang sumbernya Allah sendiri memampukan pribadi tersebut berada dalam keadaan dalam masalah. Memampukan orang tersebut bertahan dalam keadaan bermasalah. Karena mereka memiliki Roh Kudus. Karena mereka memiliki pribadi Allah. Allah dan Roh Kudus merupakan suatu kesatuan. Sehingga seperti yang saya sampaikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Allah yang adalah pemilik pengharapan itu juga ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa menjalani hari lepas hari mereka walaupun dalam masalah.
Mereka percaya, mereka tetap memiliki pengharapan. Mereka percaya masalah ada waktunya. Masalah akan terselesaikan. Karena Roh Kudus telah mereka terima. Roh Kudus telah tercurah dalam kehidupan mereka. Tanpa Roh Kudus, saudara-saudariku yang terkasih, maka tidak akan ada pengharapan dari ayat ini yang kita baca tadi. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan mampu bertahan dalam masalah. Allah adalah kasih, selalu setia menggenapi firman-Nya. Maka ketika kita percaya bahwasanya Allah yang kita punya adalah yang setia, pribadi yang setia, maka kita akan tahu, maka kita bisa nyatakan bahwasanya pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena kita punya Allah yang setia, setia untuk menggenapi janjinya, setia untuk menggenapi firman-Nya, sehingga ketika kita berada dalam masalah, kita percaya ada firman yang menyatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka ketika kita dalam masalah pun, pengharapan kita yakin kita bahwasanya masalah kita pun akan terselesaikan. Karena kita punya Tuhan yang setia. Kasih ditambah kesetiaan Allah yang kekal, yang dicurahkan dalam Roh Kudus pada seseorang. Maka kita memperoleh pengharapan bahwa selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Bahwa selalu ada jawaban bagi setiap doa kita. Ada waktu Tuhan yang tepat bagi kita untuk setiap jawaban doa kita, untuk setiap waktu masalah kita selesai. Saudara-saudariku yang terkasih, di kesempatan ini saya mau bilang, kasih Tuhan ditambah dengan kesetiaan Tuhan, itu adalah merupakan dasar pengharapan kita, saudara-saudariku. Itulah poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Apa peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus yang kedua adalah mencurahkan pengharapan bagi kita. Nah, peran yang ketiga yang merupakan peran yang terakhir dari Roh Kudus bagi kita, sehingga kita dijadikan saksinya yang efektif, saudara-saudariku. Peran yang ketiga adalah Roh Kudus menyertai. Dia menyertai kita. Dia menyertai kita ketika kita berada dalam masalah. Ketika kita berada dalam masalah, Roh Kudus menyertai kita. Dengan demikian, orang melihat bagaimana keadaan kita, bagaimana respon kita terhadap masalah. Dan Tuhan dan orang-orang sekeliling kita melihat hal tersebut. Sehingga mereka melihat dan mereka bisa menjadikan kita sebagai saksinya. Bagaimana respon yang baik terhadap masalah. Karena Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus yang menyertai dan berperan sehingga kita menjadi saksi yang efektif. Itu tercatat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan bagi kita sekalian. Aku dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Saya ulangi. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, Bapa dalam hal ini, supaya Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Dalam hal ini adalah supaya Ia, penolong itu yang dalam hal ini adalah Roh Kudus, menyertai kita selama-lamanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, menarik ayat ini. Kita bisa lihat dari ayat ini, bagaimana kedekatan hubungan antara kita dengan Tuhan. Dari ayat ini kita bisa tarik kesimpulan, bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Sehingga begitu dekatnya, Tuhan bilang bahwasanya, aku gak akan meninggalkan engkau sendirian. Ketika aku pergi, aku akan memberikan kepadamu penolong. Di sini kita bisa lihat tadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Allah itu peduli kepada kita. Dia tidak mau kita berjalan sendirian. Ketika kita
dijadikan Tuhan saksinya yang efektif. Dia akan memberikan, dia akan menyertai kita sehingga kita bisa menjadi saksinya yang efektif. Dia memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Betapa kita begitu memiliki hubungan yang dekat. Tuhan gak mau kita sendirian, Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia. Tuhan gak mau kita pada saat kita menjadi saksinya, kita tidak bisa menjadi saksinya yang efektif. Oleh karenanya lah diberikan Roh Kudus sebagai penolong. Sehingga kita bisa menjadi saksinya yang efektif. Sehingga pada saat kita berada dalam masalah, karena pertolongan Tuhan, masalah kita bisa selesai. Karena permasalahan kita selesai, orang melihat kita sebagai saksinya. Dan bisa orang melihat bahwasanya bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai saksinya, bagaimana masalah yang kita hadapi bisa dipakai Tuhan sehingga kita menjadi saksinya yang efektif. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk datang kepada Tuhan, untuk memperluas kerajaan sorga. Itulah saudara-saudariku yang terkasih, peran Roh Kudus yang ketiga, Dia menyertai. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri. Kisah dalam Perjanjian Lama, bagaimana penyertaan Tuhan. Ini bisa kita lihat juga dalam kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bagaimana kita lihat kehidupan Yusuf di dalam perikop ini di kitab Kejadian 39 ayat pertama sampai dengan 23. Kita lihat bagaimana Roh Kudus Allah sendiri menyertai Yusuf. Baik itu dalam keadaan ketika dia sukses, ketika dia dalam segala kesuksesannya, apa yang diperbuat Yusuf berhasil. Bahkan ketika Yusuf mulai ada dalam masalah. Dalam perikop ini dinyatakan bahwasanya Tuhan menyertai Yusuf. Allah sendiri menyertai Yusuf. Roh Kudus yang Allah sendiri menyertai Yusuf dalam setiap keadaan. Apalagi dalam masalah. Ini bisa kita lihat saudara-saudariku yang terkasih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, The Warriors, itulah merupakan poin yang terakhir, poin yang ketiga. Dan di penutup renungan firman Tuhan kita pada saat ini, saya ingin menyampaikan kembali 3 peran Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksinya yang efektif. Yang pertama, Roh Kudus berperan memberikan sukacita. Yang kedua, Roh Kudus berperan mencurahkan pengharapan. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai kita. Karena ketiga peran inilah membuat kita efektif menjadi saksinya Tuhan. Efektif menjadi saksinya Tuhan untuk membawa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan banyak orang. Karena bagaimanapun, saksi, kedatangan, pencurahan Roh Kudus itu memiliki hubungan dengan amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa muridku. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk datang kepada Tuhan. Dan orang bisa melihat bagaimana pribadi kita, pribadi yang telah dicurahkan Roh Kudus, menghadapi masalah. Dengan demikian, banyak jiwa yang dimenangkan dari kesaksian kita. Kita efektif menjadi saksinya Tuhan. Di akhir momen ini, di akhir sharing firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita berdoa. Kita mohon pencurahan Roh Kudus bagi kita. Sehingga dalam kehidupan kita ke depan, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Saksi Tuhan yang luar biasa, menyelamatkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, aku berdoa bersama dengan anak-anak-Mu yang menyaksikan program acara ini. Kami minta curahan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami minta Tuhan di masa-masa ini, masa menantikan pencurahan Roh Kudus. Kami mohon biarlah kami menjadi pribadi lepas pribadi yang terima Roh Kudus itu Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang terima curahan Roh Kudus itu. Sehingga kami terima pencurahan Roh Kudus itu, kami terima Roh Kudus itu. Kami bisa menjadi saksi-Mu yang efektif.
Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kami adalah merupakan bilangan orang-orang yang merupakan saksinya Tuhan yang efektif. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sehingga dengan kehadiran kami, dengan keberadaan kami, dengan kami yang menjadi saksimu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Orang bisa melihat bagaimana kami menjalani hidup ini. Karena Roh Kudus ada di dalam kami. Orang bisa lihat bagaimana cara kami, cara orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menjalani atau menghadapi setiap permasalahan. Roh Kudus, aku berdoa, berikan masing-masing kami, berikan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, curahkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga apabila mereka merupakan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan secara full time, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan yang Tuhan pakai dalam pekerjaan mereka. Ataupun kami yang sebagai seorang karyawan, ibu rumah tangga, businessman, atau hal apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Ketika Roh Kudus tercurah atas kami percaya kami bisa efektif menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, curahkan Roh Kudus bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus itulah yang memimpin, menjaga kami, dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima Roh Kudus, dan akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima Roh Kudus, sama-sama katakan, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.